Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana validitas butir angket. Ya. Nah, dari angket yang telah kita buat, yang telah kita sebarkan tempo lalu, yang respondennya sekitar 20 orang, kemudian butir pernyataannya ada 21 ya. Jadi kita akan mencoba mengolah apakah uh, angket tersebut valid atau tidak. Biasanya untuk responden kita sajikan ini ke baris dan untuk nomor angket ini ke pinggir ya. Jadi untuk pernyataan angket itu dikasih kode X1 berarti untuk butir angket nomor 1, X2 untuk soal atau pernyataan nomor 2 sampai dengan 21 pernyataan dan Y ini jumlah ya. Nah, untuk langkah pertama mencari validitas butir angket itu atau soal uraian maupun PG sama, dalam hal ini saya contohkan kasusnya angket. Nah, yang pertama mencari korelasi. Kalau secara statistik ini adalah rumus korelasi, rumusnya seperti ini yang saya tayangkan. Namun kalau di Excel sederhana, jadi ada satu perintah yang namanya korel ya. Jadi ini tinggal kita ketikkan sama dengan korel. Ini dapat dilihat di formula barnya. Untuk korelasi itu perintahnya seperti mengkorelasikan apa dengan apa dengan antara X dan Y. X-nya dalam hal ini adalah butir soal nomor 1 atau butir angket nomor 1. Nah, tatkala kita menuliskan kurung buka, di sini ada perintah yang harus kita tuliskan. Ray 1 menunjukkan data X1-nya, Ray 2-nya menunjukkan jumlahnya atau Y-nya ya. Jadi kita sorot untuk X1 seperti ini. Ya, dari responden 1 sampai dengan responden 20. Ini baru array 1. Nah, ini dipisahkan dengan koma. Mungkin di laptop Bapak dan Ibu formatnya tidak koma tapi titik koma, tergantung settingannya seperti apa ya. Jadi bisa koma, bisa titik koma, dilihat saja array-nya. Nah, ini koma. Array 2-nya yaitu data Y. Ini tinggal di blok mulai responden 1 sampai dengan responden 20 ya, kurung tutup. Ini kita enterkan. Nah, ternyata untuk koefisien korelasi ini langkah pertamanya adalah 0,224 ya, ini gitu. Nah, setelah itu cari teh hitung. Ini rumus teh hitungnya. R akar dari N kurangi 2 per akar dari 1 min R kuadrat. Nah, agak ribet di Excel, memang harus hafal, logikanya harus kuat. Ya, jadi kita masukkan rumus ini. R berarti sel R yang ini 0,224 bintang. Artinya kali. Lihat ke rumus ini. Akar dari N kurang 1. N itu menunjukkan banyaknya responden. Jadi berarti 20 kurangi 2. Nah, berarti Bapak Ibu tuliskan di sini 20 kurangi 2, langsung saja ditalar ya. Tahu 18 begitu. Nah, akar itu mudahnya pangkat ya, menggunakan pangkat 0,5. Jadi pangkat setengah. Nah, ini baru pembilang. Jadi R akar dari N kurangi 2. Pembilang ini kita satukan dalam satu kesatuan. Kurung buka, kurung tutup. Nah, gitu ya. Nah, dibagi. Nah, ini rumusnya lihat. Dibagi akar dari 1 min R kuadrat. Berarti kurung buka 1 dikurangi R-nya. Diklik lagi sel R-nya yang 0,224 ini. Kuadrat pangkat 2, menulis pangkatnya seperti itu ya. Pangkat itu ada di tombol angka 6 pakai shift ya. Kurung tutup. Ini baru penyebutnya 1 min R kuadrat. Nah, yang 1 min R kuadrat itu harus diakarkan. Nah, berarti tadi lagi pangkat berapa? Pangkat 0,5 atau 0,5. Nah, ini adalah formulasi untuk mencari
T hitung. Kita coba enterkan hasilnya berapa. Nah, ternyata hasil R hitungnya, T hitungnya ini adalah 0,976. Jadi di sel ini hasil, di formulasi ini adalah rumus ya. Kemudian T tabel langkah ketiga, ini T tabel. T tabel itu T alfa dengan derajat bebasnya N kurang 2 ya. N-nya sama seperti tadi, banyak responden kurang 2. Nah, untuk di Excel T tabel itu formulasinya sama dengan T tabel itu menjadi INV. Jadi ini kita baca sebagai T tabel kurung buka. Nah, jadi waktu kita menuliskan kurung buka ini muncul array seperti tadi ya, bentuk umum rumusnya, probability-nya ini kita isikan dengan alfa. Sementara kita gunakan alfanya 5%, 0,05. Nah, ini dipisahkan antara probabilitas dengan degree of freedom, derajat kebebasan dengan koma ya. Mungkin sekali lagi formulasi rumusnya di komputer Bapak Ibu itu titik koma, itu silakan aja sesuaikan. Ini koma. Degree of freedom-nya ini, DK-nya, derajat kebebasannya 18. Ya, dari 20 kurangi 2. Kurung tutup, enter kan. Nah, ini menemukan hasil. Ya, T tabelnya 2,101. Nah, baru kita isi interpretasinya. Interpretasinya ini langkah keempat. Kesimpulannya, jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka ini valid. Nah, jadi di sini jika berarti pakai fungsi if ya, kurung buka T tabel kita sorot atau kita klik lebih besar dari T tabel, ini kita sorot T tabelnya. Jadi ini dibaca jika T hitung lebih besar dari T tabel seperti kriteria ini ya, maka valid. Nah, berarti di sini kalau pengandaiannya itu dipenuhi maka valid. Pakai tanda petik 2 karena ini adalah string variabelnya, valid. Nah, seperti itu. Jika itu tidak dipenuhi maka ini tidak valid. Kita singkat saja tidak ya, ini tidak. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan secara logika sebelum saya enter, ini T hitungnya 0,976. T tabelnya 2, berarti si T hitungnya lebih kecil dari T tabel ya. Jadi karena lebih kecil berarti tidak valid. Apa benar kalau kita enter muncul tidak valid? Kita lihat. Nah, ternyata ini hasilnya tidak valid. Ya, seperti itu untuk menentukan butir angket apakah valid atau tidak ya untuk nomor 1. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara semua berlatih untuk butir yang lainnya, X2, X3 dan seterusnya sebelum nanti kita persingkat caranya ya. Nah, demikian cara validitas butir soal dengan menggunakan Excel ya. Butir soal maupun angket atau uraian PG juga sama ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.